warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanti Apriani, NPM 19606516062. Saya dari FTKI Sistem Informasi Universitas Nasional. Saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen sistem teknologi informasi. Mengapa perlu mempelajari MPSI atau SIM? IS atau IT menunjang aktivitas, produktivitas, dan efisiensi dari bisnis proses perusahaan, merupakan komponen utama dari kesuksesan bisnis dan organisasi. Adanya ledakan informasi di mana kita telah beralih dari masyarakat industrial ke masyarakat informasi. Fenomena knowledge works, yakni orang-orang yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menciptakan, mendistribusikan, dan memanfaatkan informasi. Komoditas informasi yang semakin mahal sehingga tuntutan untuk memanfaatkan informasi untuk kepentingan organisasi serta bagaimana mengelola informasi yang bermanfaat bagi organisasi. Transformasi masyarakat. Gelombang 1 dari tahun 800 sampai 1700 masyarakat pertanian. Era ini manusia fokus pada kehidupan agraris dan mengelola sumber daya alam. Gelombang 2, tahun 1700 sampai 1970, merupakan masyarakat industri. Adanya peristiwa revolusi industri di mana manusia mengupayakan mekanisasi dalam semua aspek kehidupan manusia. Dalam era ini sudah ada mesin. Gelombang 3, 1972, masyarakat informasi. Adanya kehadiran internet di mana peradaban ini sangat didukung oleh kemajuan teknologi komunikasi dan pengelolaan data. Manajemen dan informasi. Manajer bukan saja mengelola sumber daya fisik, tetapi juga sumber daya konseptual. Manajer memastikan bahwa data mentah yang diperlukan terkumpul dan kemudian diproses menjadi informasi yang berguna sesuai dengan orang yang tepat, dalam bentuk tepat dan pada saat yang tepat. Aktivitas memperoleh informasi, menggunakan informasi secara efektif, dan membuangnya pada saat yang tepat disebut manajemen informasi. Manajemen sumber daya meliputi acquire, mendapatkan sumber daya, assemble or prepare, mengumpulkan atau menyiapkan, maximize use, menggunakan secara maksimal, replace, mengganti atau membuang. SIM bukanlah suatu sistem untuk memproduksi informasi untuk manajemen, melainkan memproduksi informasi sebagai alat pemecah masalah dan pengambilan keputusan. Para pemakai komputer meliputi internal, yaitu manajer dan non-manajer. Eksternal, yaitu perusahaan di luar organisasi masyarakat luas atau publik. Evolusi CBIS fokus awal pada data. Penggunaan postcard atau key-driven bookkeeping machine masih mengabaikan kebutuhan informasi para manajer. Aplikasi akuntansi berbasis komputer adalah pengolahan data elektronik atau Electronic Data Processing (EDP) atau Data Processing (DP). Istilah Sistem Informasi Akuntansi atau CAA atau Accounting Information System digunakan untuk menggambarkan sistem yang memproses aplikasi-aplikasi pengolahan data perusahaan. CAA menghasilkan beberapa informasi sebagai produk simpanan dari proses akuntansi. Evolusi CBIS fokus pada baru informasi. Konsep SIM menyadari bahwa aplikasi komputer harus diterapkan untuk tujuan utama menghasilkan informasi manajemen. Perkembangannya tidak mulus karena kurangnya pengetahuan tentang komputer, kurangnya pengetahuan tentang bisnis, dan keawaman spesialis informasi mengenai peran manajemen. Peralatan komputer mahal dan terbatas. Evolusi CBIS fokus revisi pada keputusan. Michel S. Scott Martin, J. Anthony Gorry, dan Peter G.Y. Kian dan konsep mereka disebut sistem pendukung keputusan (DSS). Perbedaan antara SIM dan DSS. SIM adalah suatu sumber daya organisasional yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi pemecahan masalah bagi kelompok manajer secara umum, sedangkan DSS dimaksudkan untuk mendukung satu orang manajer secara khusus. Evolusi CBIS fokus sekarang pada komunikasi. Otomatisasi kantor, office automation atau OA, yang memudahkan komunikasi dan meningkatkan produktivitas di antara para manajer dan pekerja kantor melalui penggunaan alat-alat elektronik.
OA berkembang meliputi aplikasi konferensi jarak jauh atau teleconferencing, voicemail, surat elektronik, electronic calendaring, voicemail transmission, dan desktop publishing. Evolusi CBIS fokus potensial pada konsultasi. Perkembangan saat ini adalah penerapan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) bagi masalah-masalah bisnis. Ide dasar AI adalah bahwa komputer dapat diprogram untuk melaksanakan sebagian penalaran logis yang sama seperti manusia. Bagian khusus dari AI yaitu sistem pakar atau expert system (AS) yang paling banyak mendapatkan perhatian. Sistem perkumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Karakteristik sistem yaitu atau komponen meliputi komponen atau elemen, batas sistem, lingkungan luar, menghubung, masukan, pengolah, keluaran, sasaran, klasifikasi sistem, abstrak sistem dan physical system, natural system dan human-made system, deterministic system dan probabilistic system, closed system dan open system. Sistem komputer software. Sistem software yaitu sistem manajemen program, sistem support program, sistem development software. Aplikasi software itu general purpose app program, application specific program. Hardware meliputi CPU, monitor, keyboard, printer, mouse, plotter, scanner, dan lain-lain. Brandware meliputi database, administrator, sistem analis, programmer, operator of informasi. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Ciri-ciri informasi terbaru, tepat waktu, relevan, konsisten, dan penyajian dalam bentuk yang sederhana. Penggunaan informasi low level manager, middle level manager, top level manager. Jenis informasi adalah formal dan informal. Sistem informasi. Definisi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Sistem informasi adalah suatu sistem yang menyediakan informasi bagi semua tingkatan dalam organisasi tersebut kapan saja diperlukan. Sistem ini menyimpan, mengambil, mengubah, mengolah, dan mengkomunikasikan informasi yang diterima dengan menggunakan sistem informasi atau peralatan sistem lainnya. Konsep dasar informasi. Raymond Encilot menyatakan tentang informasi sebagai berikut. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Jenis-jenis informasi formal yang dihasilkan dari dalam organisasi, informal yang berasal dari luar organisasi. Ciri-ciri informasi terbaru, tepat waktu, relevan, konsisten, penyajian dalam bentuk yang sederhana. Penggunaan informasi low level managers, middle level manager. Evolusi file, definisi database, tujuan pendekatan database, arsitektur database, data model, data sharing, integritas. Data adalah sekumpulan fakta, bilangan angka dan simbol yang dibentuk dan diolah menjadi informasi atau scout, gambaran dan atau fakta secara relatif belum berarti bagi si penerima atau davis. Penggambaran fakta, pengertian atau instruksi yang disampaikan, dimengerti dan diolah oleh manusia atau peralatan yang digunakan. Hubungan data dan database. Jenis data pada sistem database, keuntungan pemakaian sistem database, kerugian pemakaian sistem database, istilah yang diperlukan dalam sistem database. DBMS atau Database Management System. Definisi DBMS, bahasa dalam DBMS, fungsi DBMS, komponen DBMS, perbedaan tradisional file manajemen PMS dan dengan Database Management System DBMS. Sistem adalah kumpulan elemen yang terdiri dari manusia, mesin, prosedur, dokumen, data, atau elemen lain yang terorganisir
dari elemen-elemen tersebut untuk mencapai suatu tujuan. Karakteristik suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yaitu komponen atau elemen, batas sistem, lingkungan luar sistem, penghubung, masukan, pengelola, keluaran, sasaran, atau tujuan. Komponen sistem informasi. Sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang disebut dengan blok bangunan atau building block, yaitu blok masukan atau input block adalah data-data yang masuk ke dalam sistem. Model blok adalah kombinasi prosedur, logika, dan model matematik yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Blok keluaran atau output block adalah keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem. Blok teknologi atau teknologi blok merupakan kotak alat dalam sistem informasi yang digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran serta membantu pengendalian dari sistem secara menyeluruh. Blok basis data atau database block merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu sama lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Blok kendali atau control block adalah pengendalian yang dirancang secara khusus untuk menanggulangi gangguan-gangguan terhadap sistem. Peran dasar sistem informasi dalam bisnis yaitu mendukung proses dan operasi bisnis, mendukung pengambilan keputusan para pegawai dan manajernya, mendukung berbagai strategi untuk keunggulan kompetitif. Perangkat sistem informasi. Satu yaitu hardware, yaitu komputer, printer, dan teknologi jaringan. Yang kedua yaitu software, ada operating system, Windows, Linux, Novel, Network, dan lain-lain. Aplikasi Microsoft Office, GL, Corel Draw, dan lain-lain. Ada utility yaitu antivirus, Norton Utility, Disk Doctor. Bahasa pemrograman ada V, Foxhole, C++, Pascal, dan lain-lain. Yang ketiga itu adalah brainware. Ada clerical personnel, first level manager, staff spesialis, ada dan manajemen. Ya, itu ada lagi data, dokumen bukti transaksi, nota kwitansi, dan lain sebagainya. Prosedur manual book, prosedur sistem pengendalian inter. Pengelola sistem informasi, yaitu adalah manajer mengelola sumber daya sebagai berikut. Ada manusia, money uang, material bahan baku, mesin termasuk fasilitas dan energi, metode atau cara, informasi termasuk data. Di sini adalah pembagian dari manajemen, yaitu adalah top manajemen, perencanaan, strategi, kebijakan, dan pengambilan keputusan. Dari peran dari middle manajemen, yaitu perencanaan taktis dan pengambilan keputusan. Adalah manajemen, perencanaan, pengawasan, operasi, dan pengambilan keputusan. Dan terakhir adalah operator, pemrosesan, transaksi, dan respon permintaan. Manajer mengelola sumber daya fisik juga sumber daya konseptual. Manajer memastikan bahwa data mentah yang diperlukan terkumpul dan kemudian diproses menjadi informasi yang berguna. Manajer juga memastikan orang yang layak dalam organisasi untuk menerima informasi tersebut dalam bentuk yang tepat sehingga dapat dimanfaatkan. Manajer akhirnya juga membuang informasi yang tidak berguna lagi dan menggantikannya dengan informasi yang mutakhir dan akurat. Fungsi-fungsi manajemen yaitu adalah planning, organizing, actuating, staffing, controlling. Peran manajer yaitu adalah interpersonal roles, figure, leader, liaison, informational roles, yaitu perannya itu monitor, disseminator, spokesperson. Keahlian manajemen. Keahlian komunikasi dengan menggunakan media lisan, rapat terjadwal, rapat tidak terjadwal, telepon, voicemail, kunjungan, acara makan, dan bisnis. Media tertulis yaitu laporan komputer, laporan non-komputer, surat dan memo, surat elektronik yaitu email, terbitan berkala. Keahlian pemecahan masalah, kegiatan yang mengarah pada solusi suatu masalah atau problem solving. Dalam problem solving, manajer terlibat dalam pengambilan keputusan, yaitu tindakan memilih yang tepat.
Organisasi yaitu sekelompok orang yang bekerja bersama dalam suatu struktur yang terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Proses terbentuknya organisasi, ketidakterbatasan kebutuhan manusia, keterbatasan kemampuan manusia. Manajemen versus organisasi. Organisasi yaitu statis sebagai wadah. Manajemen dinamis sebagai proses bagaimana pengelola sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan yang mungkin berbeda di antara para stakeholder atau pemilik, karyawan, konsumen, kreditur, supplier, pemerintah, asosiasi, dan lain sebagainya. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan. Manajer. Organisasi statis sebagai wadah. Jenis manajer sesuai tingkatnya. Top manager, strategi planning, sekelompok kecil eksekutif yang mengelola keseluruhan organisasi. Mereka menciptakan tujuan organisasi, strategi, pencapaian, dan kebijakan operasional. Contohnya adalah CEO dan presiden. Middle manager, manajemen kontrol. Kelompok manajer yang paling banyak dalam organisasi bertanggung jawab untuk mengubah rencana strategis menjadi sebuah tindakan konkret untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara mengevaluasi, supervisi, dan mengkoordinasikan pekerjaan manajer bawahnya. Contohnya adalah wakil dekan, wakil ketua. Penggunaan software oleh manajer, yaitu ada spreadsheet, pembuat laporan keuangan, pengelola kata, aplikasi database, aplikasi grafis, paket lain atau program menjadi, menulis atau menyempurnakan, menjalankan program sendiri, elektronik mail atau komunikasi, dan aplikasi lainnya. Pentingnya subsistem CBIS, sistem pelaporan informasi, sistem informasi eksekutif, sistem mendukung keputusan, sistem informasi akuntansi, sistem informasi kantor, sistem pakar atau kecerdasan buatan, dan lain-lain. Manajemen kualitas dalam jasa sistem informasi. Mengidentifikasi pelanggan sistem informasi, mengedefinisikan kebutuhan kualitas pelanggan, menetapkan matrik kualitas, mendefinisikan strategi kualitas sistem informasi, menerapkan program-program kualitas sistem informasi, memantau kinerja kualitas sistem informasi. Internet dan jaringan pendukung e-bisnis, e-commerce, bekerjasama usaha dalam sebuah perusahaan dengan para pelanggan, pemasok, dan pihak lain yang berkepentingan. Internet dan jaringan bisnis dalam perusahaan, yaitu ada internet, antara perusahaan dan mitra dengannya, eksternet. Peran e-bisnis dalam bisnis. Merekayasa ulang proses bisnis internal, mengimplementasikan sistem e-commerce dengan para pelanggan dan pemasok mereka, meningkatkan kerjasama perusahaan antar anggota tim bisnis dan kelompok kerja. Programmer adalah orang yang menulis kode program untuk suatu aplikasi tertentu berdasarkan rancangan bangun yang telah dibuat oleh sistem analis. Bertanggung jawab atas pembuatan program komputer, memiliki pengetahuan terbatas pada teknologi komputer, sistem komputer, utilitas, dan bahasa program yang diperlukan, bekerja secara teknis dan harus tepat dalam pembuatan instruksi program. Program bekerja tidak berhubungan dengan banyak orang, tetapi terbatas pada sesama program dan sistem analis yang mempersiapkan spesifikasi programnya. Program komputer adalah rangkaian instruksi dalam bahasa yang dipahami oleh komputer, disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah proses sesuai dengan tujuannya. Proses disesuaikan dengan prosedur pengolah data dan mewakili proses manual. Bisa ditinjau dari prosedur dan urutan kerjanya, namun lebih mudah mengaturnya dalam sistematika yang lebih praktis. Sistem analis oleh Jogianto, analis dan desain, halaman 129. Informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya. Fungsi sistem analis: mengidentifikasikan masalah-masalah dari pemakai atau user, menyatakan secara spesifikasi sasaran yang harus dicapai untuk memenuhi kebutuhan user, memilih alternatif metode pemecahan masalah, merancang, merencanakan, dan menerapkan rancangan sistemnya sesuai dengan perintah user. Tugas teknik sistem analis: menyiapkan gambaran kerja dalam menerapkan sistem baru,
menyusun prosedur-prosedur untuk pengawasan, menyusun data, merancang pola. Definisi model adalah penyederhanaan atau abstraction dari suatu yang mewakili sejumlah objek atau aktivitas yang disebut dengan entitas. Jenis-jenis model, model fisik, model naratif, model grafik, model matematika. Kegunaan model mempermudah pengertian. Suatu model pasti lebih sederhana daripada entitasnya. Mempermudah komunikasi, memperkirakan masa depan. Lingkaran umpan baliknya adalah informasi dan mekanisme kontrolnya adalah manajemen perusahaan. Manajemen menggunakan informasi sebagai dasar untuk membuat perubahan dalam sistem fisik. Berikutnya adalah manajemen, yaitu sumber daya input, proses, transformasi, sumber daya output. Menghasilkan informasi, manajemen informasi. Komponen sistem informasi, komponen input, metodenya yaitu pengetikan handwriting, klik, media, mouse, keyboard. Komponen model yaitu prosedur, buku manual, logika, model. Komponen outputnya dokumen, informasi yang berkualitas. Komponen teknologi menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirim output. Komponen basis data, database hardware, database software, data. Komponen kontrol yaitu pengontrol operasional sistem, mencegah dan menangani kesalahan dan kegagalan sistem. Bentuk arsitektur informasi yaitu tersentralisasi, desentralisasi, dan klien atau server. Perbedaan karakteristik. Service atau layanan, hubungan antar proses yang berjalan pada mesin yang berbeda. Pemisahan fungsi berdasarkan ide layanannya. Server sebagai provider, klien sebagai konsumen. Sharing resource atau sumber daya, server bisa melayani beberapa klien pada waktu yang sama dan meregulasi akses bersama untuk share sumber daya dalam menjamin konsistensinya. Pengambilan keputusan. Keputusan adalah rangkaian tindakan yang perlu diikuti dalam pemecahan masalah untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif atau pemanfaatan kesempatan. SPK adalah salah satu aplikasi CBIS yang digunakan oleh pemakai sebagai dukungan keputusan. Sistem pendukung keputusan menyediakan dukungan informasi interaktif bagi para manajer dalam proses pengambilan keputusan. SPK menggunakan model-model analitik basis data khusus, buat pikiran manajer sendiri, proses modeling interaktif. Tujuan sistem pendukung keputusan membantu menyelesaikan masalah, mendukung penilaian manajer, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer. Dalam pemrosesannya, SPK dapat menggunakan bantuan dari sistem lain, seperti Artificial Intelligence, Expert System, Fuzzy, Logic, dan lain-lain. Sistem pembentukan SPK, data manajemen terdiri dari elemen DSS database, database management system, data directory, query directory. Kategori data dalam DSS. Internal data, data yang diperoleh dari dalam organisasi seperti data karyawan dan gaji, data mesin. Data transaksi adalah sumber utama dari internal data. Internal data, eksternal data, data dari luar organisasi seperti data industri, riset pemasaran, peraturan pemerintah, Dow Jones Information System, dan lain-lain. Private data dapat berisi rule of thumb yang digunakan oleh pengambil keputusan dan penilaian dari data atau situasi spesifik. Pengembangan sistem menyusun suatu sistem baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan. Mengembangkan sistem count, memperbaiki sistem yang telah ada. Siklus hidup sistem informasi count, siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC. Perencanaan konseptual disebut juga perencanaan logis. Pada perencanaan ini kebutuhan memakai dan pemecah masalah yang teridentifikasi selama tahapan analisis sistem mulai dibuat untuk diimplementasikan. Konversi merupakan tahapan yang digunakan untuk mengoperasikan sistem baru dalam rangka menggantikan sistem yang lama. Tahapan pengembangan sistem tidak mengalami perubahan mendasar pada sistem konvensional. Setiap tahapan harus diselesaikan tuntas baru masuk tahap selanjutnya. Sedangkan sistem baru lebih menekankan adanya iterasi atau pelaksanaan secara spiral. Teknik baru yaitu JID, JET, Joint Application Development, dan RAD, Rapid Application Development. Model atau metode tahapan pengembangan sistem.
model sequensi linear, model prototype, rapid application development, model evolusioner, teknik generasi keempat. Perusahaan menggunakan AES pada era 90-an. Hasil penelitian dari MIT memperkenalkan sistem informasi eksekutif yang diperuntukkan bagi kalangan atas dalam perusahaan. CIS sangat membantu sekali bagi para petinggi perusahaan. Executive Information System (AES) atau disebut juga sebagai Executive Support System (ESS) adalah sistem berbasis komputer yang interaktif yang memungkinkan pihak eksekutif untuk mengakses data dan informasi, sehingga dapat dilakukan pengidentifikasi masalah, pengeksplorasi solusi, dan menjadi dasar dalam proses perencanaan yang sifatnya strategis. Fitur IAS, tujuan sentral, aplikasi digunakan untuk merencanakan dan pengontrolan kinerja unit di bawahnya. Inti data yang umum. Database berisi informasi mengenai pelanggan pesaing, industri, unit basis bisnis dalam 3 periode, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. 2 metode utama digunakan mendapat kembali laporan pada saat ini dan tren di masa mendatang, melakukan analis untuk keperluan pribadi. Tujuan AIS mengintegrasikan data yang berasal dari sumber daya internal maupun eksternal, kemudian melakukan transformasi data ke dalam bentuk sumari laporan yang berguna. Laporan digunakan oleh eksekutif untuk mengakses secara cepat laporan yang berasal dari seluruh perusahaan dan departemen, sehingga dapat diperoleh pengetahuan yang berguna bagi pihak eksekutif. Kelemahan AIS yaitu fungsinya sangat terbatas, biayanya mahal, banyak orang yang salah persepsi mengenai cara kerja IIS, terpisah dari modul-modul teknologi informasi lain dalam perusahaan, peringkasan data dari sistem basis data yang telah ada, memiliki struktur yang buruk, Key Performance Indicator atau KPI. Key Performance Indicator adalah tolak ukur, indikator kunci yang bersifat terukur, yang memberikan informasi kepada kita sejauh mana kita berhasil mencapai sasaran kinerja yang kita capai. Overview. Bagian pemasaran bertanggung jawab menentukan apa yang diinginkan dan dibutuhkan pelanggan. Setelah penentuan ini dibuat dan pihak eksekutif perusahaan memutuskan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan tersebut, maka proses selanjutnya ke bagian produksi untuk melakukan serangkaian tahapan untuk memproduksi barang ataupun jasa. Definisi produksi. Produksi adalah kegiatan untuk menciptakan dan menambah kegunaan utility suatu barang dan jasa. Proses produksi merupakan kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan faktor-faktor yang ada seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan dana, agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Tujuan sistem informasi produksi digunakan dalam merencanakan, monitoring, dan mengontrol proses produksi yang terjadi sehingga lebih efisien. Menghasilkan efisiensi proses produksi, kontrol kualitas yang ketat, serta menghasilkan produk yang lebih bagus. Mengurangi biaya dari penggunaan sebagai inventarisasi dengan mendapatkan kontrol material yang baik. Digunakan sebagai alat persaingan secara kompetitif antara organisasi bisnis. Data input, data internal dan data eksternal. Data internal merupakan data intern sistem keseluruhan yang mendukung proses pengelola data menjadi informasi berguna meliputi sumber daya SDM. Sistem fisik manufaktur. Manajemen manufaktur menggunakan komputer baik sebagai konseptual maupun sebagai suatu elemen dalam produksi fisik. Menggunakan teknologi komputer dari segi fisik antara lain Computer Aided Design (CAD), Computer Aided Manufacturing (CAM), robotik. Just in time atau JIT adalah filosofi manufacturing untuk menghilangkan pemborosan waktu dalam total prosesnya mulai dari proses pembelian sampai proses distribusi. Fujiocho dari Toyota mendefinisikan pemborosan atau sebagai segala sesuatu yang berlebih di luar kebutuhan minimum atas peralatan, bahan, komponen, tempat, dan waktu kerja yang mutlak diperlukan untuk proses nilai tambah suatu produk. Pengertian sederhana pemborosan, kalau sesuatu tidak memberi nilai tambah, itulah pemborosan.
Pemasaran adalah era fungsional pertama yang menunjukkan minat pada MIS. Sistem informasi pemasaran memiliki 3 subsistem. Sistem informasi akuntansi, riset pemasaran, dan intelijen pemasaran. Sistem informasi fungsional, sistem konseptual harus berupa bayangan cermin dari sistem fisik. Pengertian sistem informasi pemasaran, MKIS, sebuah sistem berbasis komputer yang bekerja bersama dengan sistem informasi fungsional lainnya untuk mendukung manajemen perusahaan, yaitu keluaran produk, tempat promosi, harga campuran, terintegrasi database, memasukkan AIS, penelitian pemasaran, intelijen pemasaran. Komputer sebagai sistem informasi, sistem titik pemasaran ulang atau ROP, ketahui istilah reorder point, stock out, lead time, saved stock. Rumus ROP, yaitu R sama dengan LU tambah S, masih digunakan oleh banyak perusahaan. Ini sangat cocok untuk persediaan retail. Material Requirement Planning, MRP. Komponennya 1. Sistem menjadwalkan produksi, menghasilkan jadwal produksi induk yang mencakup waktu tunggu terlama ditambah waktu produksi terlama. Sistem MRP meledakkan bill of material, mengubah persyaratan bruto menjadi persyaratan bersih. Sistem perencanaan kebutuhan kapasitas bekerja, sistem MRP untuk menjaga produksi dalam kapasitas pabrik, menghasilkan keluaran, laporan, dan jadwal pesanan yang direncanakan. 4. Sistem pelepasan pesanan menghasilkan laporan pembelian. Baiklah, akhir dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.